Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini melakukan wawancara kepada guru kami mengenai etika murid terhadap guru. Mengapa etika murid terhadap guru sangat diperlukan gitu? Ya, tentu sangat diperlukannya. Kenapa? Karena etika atau adab itu nomor satu. Yang kedua, bagaimana cara agar siswa dapat terbiasa dengan etika di sekolah? Terbiasa murid di sekolah dengan etika tentunya dengan pelajaran-pelajaran bisa diambil dari pelajaran PAI ataupun yang lainnya. Ya. Etika itu sangat penting. Bukan misalkan guru itu gila hormat, mohon maaf ya, tapi tentunya sikap seorang siswa terhadap gurunya itu seperti apa atau semestinya harus bagaimana ya. Apa yang akan dilakukan untuk menerapkan etika yang baik di sekolah? Menerapkan etika yang baik tentunya dilihat dari keseharian ya, keseharian kita atau barangkali bisa keseharian di rumah ya, nanti bisa diterapkan di sekolah. Nah, di sekolah tentunya utama yaitu guru bisa membimbing etika atau adab seorang siswa atau muridnya ya. Nah, di situ yang disampaikan tadi bahwa etika itu memang nomor satu. Apakah Bapak atau Ibu memberikan nasihat kepada peserta didik untuk menjauhi perilaku yang buruk? Ya, tentu ya. Seorang guru itu memberikan bagaimana caranya supaya anak tidak harus menjauhi yang buruk ya. Tentu diberikan yang positif tentunya ya. Tidak boleh melanggar etika yang ada. Seorang pelajar tentunya harus mematuhi aturan yang ada di lingkungan ataupun boleh di rumah. Dalam kode etik murid mengatur sikap dan perilaku seorang murid dalam menjalankan tugasnya. Menurut Bapak atau Ibu bagaimana contoh perilaku yang baik seorang murid terhadap gurunya? Dengan tingkah laku tentunya ya, dilihat dari tingkah laku atau dari cara berbahasa, tentunya etika-etika yang ada itu harus diterapkan. Pertama, etika itu memang di rumah ya, tentunya di rumah harus kita sudah diterapkan oleh keluarga atau orang tua gitu, etika itu sudah diterapkan di rumah. Kemudian kita kan ke sekolah itu tentunya ada hal-hal yang etika yang lebih lebih tinggi lagi ya. Umpamanya kita di sekolah dipelajarinya misalkan ada pembiasaan ya, itu pembiasaan salah satu juga kita supaya tidak mungkin positif ya. Jadi positif untuk hal-hal yang kepada anak, memberikan hal-hal positif kepada anak maksudnya gitu. Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan etika murid terhadap guru pada masa sekolah Bapak atau Ibu dengan anak sekolah zaman sekarang? Ya, tentu ya, beda banget. Kalau zaman dulu kita melihat guru aja jauh ya, guru di sana misalkan, kita di sini kita sudah tidak mau melihatnya gitu karena takut gitu. Tapi kalau anak sekarang boro-boro ya, kadang-kadang melihat guru aja dengan lambaian tangan hai gitu ya, atau dadah dan sebagainya gitu. Kalau zaman dulu kita melihat guru aja dari jauh ya, itu sudah takut. Jadi memang berbeda ya zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau mungkin perbedaan zaman ya, makanya seperti ini juga gitu. Jadi memang bisa disampaikan memang berbeda jauh ya zaman dulu dengan sekarang gitu. Baik, pesan yang dapat Bunda sampaikan kepada siswa dan siswi baik SMK YMA Mega Bendung mengenai pentingnya etika terhadap guru. Ya, pesannya ya
kita selayaknya seorang pelajar itu harus bagaimana ya. Karena kalian tuh sudah tingkat SMA, sebetulnya tidak usah harus diberitahu lagi ya, harus bagaimana. Jadi kalau sudah tingkat SMA, berarti kalian sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang seharusnya, mana yang tidak, gitu kan. Ya, jadi tolong pesannya, gitu, etika atau adab itu harus dijalani, gitu, ya, itu saja. Jadi jangan sampai melihat dunia luar yang sekarang lebih kejam gitu ya. Jadi tolonglah kita seorang pelajar harusnya bagaimana gitu. Jangan sampai terbawa arus gitu kan. Itu aja ya. Baik, terima kasih Bunda. Baik, sekian wawancara kami mengenai etika murid terhadap guru yang disampaikan oleh Ibu Yanti Mulyaningsih Selaku guru bahasa Sunda, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi